Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kata orang makan lemah asalnya dari bambu. Betul Pak Heru? Makan lemah asalnya dari bambu. Bambu ditebang dari pangkalnya. Sudah lama kita tidak bertemu. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah selesai puasa Syawal. Alhamdulillah ya. Pak, Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa nilai puasa Ramadan itu bisa dilanjutkan sepanjang tahun Bapak Ibu sekalian. Bayangkan hanya dengan menambah 6 hari saja di bulan Syawal, maka kita seperti puasa setahun Pak. Ramadan full 1 bulan, ditambah 6 hari saja di bulan Syawal, maka itu seperti kita puasa 1 tahun full Pak. 1 tahun Bu berarti 365 hari kurang lebih. Kalau kita disuruh puasa non-stop tanpa henti selama 365 tahun, berat Bapak Ibu sekalian. Agak susah kita. Tapi dengan sabda Rasulullah saja, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan ditambah 6 hari saja di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun full Pak. Bu, kalau diumpamakan seperti ini, mudah-mudahan lebih mudah memahaminya. Ada seorang bos atau pimpinan perusahaan atau pimpinan kantor ngomong sama karyawannya, wahai karyawanku semua, barang siapa yang bekerja di bulan Januari full 1 bulan itu tidak berhenti, setiap hari dia datang, nanti sore pulang, selama 1 bulan itu terus ditambah 6 hari saja di bulan Februari, maka kata bosnya, saya akan gaji dia langsung 12 bulan. Kalaulah gajinya 5 juta Pak, kali 12 berarti 60 juta. Kerja hanya bulan Januari full ditambah 6 hari bulan Februari, digaji 12 bulan. Kira-kira Bu, karyawannya semangat gak kerja? Pak, semangat gak Pak? Semangat Pak. Bahkan tahan lembur. Karena ada iming-iming, karena ada sesuatu yang dijanjikan. Nah begitulah dengan puasa Syawal ini. Nih Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pembuka Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan saja yang masih kurang, misalnya masih baru 4 hari, 2 hari lagi, kejar Pak. Ini tanggal 17 Syawal, berarti ada 13 hari lagi. Yang masih was-was, masih ragu-ragu, malas-malas, itu bisikan iblis Pak. Makanya sering diulang-ulang, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung pada Allah Pak. Jadi kesempatan masih ada Pak, 13 hari lagi. Bapak Ibu yang belum lengkap atau yang belum selesai, selesaikan Pak. Nah, ini.
Itu sebagai pembuka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau ditanya Pak sama orang, jawabannya pasti macam-macam. Misalnya Pak Imam kita tadi, Ustadz Muslim, ditanya mau kemana Ustadz? Atau Ustadz Dedes, mau kemana Ustadz Dedes? Kadang-kadang banyak Pak jawabannya. Ada yang menyampaikan, saya mau ke kantor, saya mau ke sawah, betul Pak ya? Saya mau ke toko, saya mau ke pasar. Padahal Pak, kita ini sebenarnya tujuannya sama Pak. Sama-sama mau ke kuburan, sama-sama mau menuju ke kematian. Betul tidak Bapak sekalian? Betul ya? Nah ini. Yang sesungguhnya Pak, kita ini akan pulang ke kampung asli kita, yaitu kampung akhirat Pak. Yang lebih tepatnya lagi ke surganya Allah. Makanya ketika orang ditanya ini macam-macam jawabannya, tapi sesungguhnya kita ini Pak pastinya itu akan pulang Pak, menuju ke kuburan kita, menuju kepada kematian kita Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, terpaksa ataupun rela, kita pasti mengalami ini Pak, yang namanya kematian. Makanya orang-orang yang faham, orang-orang yang tahu ilmunya, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya Pak. Selalu dilakukan dengan amal soleh, amal ibadah Pak. Nah ini orang yang faham, mereka akan lakukan amal ibadahnya karena mereka faham, mereka akan pulang ke kampung halamannya, yaitu kepada kematian Pak. Yang muda, jangan berpikir bahwa yang muda itu terakhir matinya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Saya tanya nih anak muda, kalau yang mati tawuran itu kira-kira orang muda atau orang tua Pak? Yang tawuran rata-rata anak muda. Yang ngetrek naik motor, kebut-kebutan banyak yang mati itu anak muda atau kakek-kakek? Anak muda. Yang ibu-ibu, yang perempuan, ada yang aborsi, menggugurkan anaknya, itu anak muda apa nenek-nenek? Anak muda Pak. Tapi jangan pula yang tua ini mikir berarti yang tua Pak lama matinya. Tidak Pak. Yang muda cepat, yang tua apalagi. Ini tentang kematian Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya ini kok cerita tentang kematian? Karena ini pasti Pak. Hukumnya pasti. Ada orang tidak percaya dengan akhirat, silakan saja. Orang-orang kafir Pak, mereka tidak percaya dengan ada kehidupan akhirat, silakan saja. Tidak percaya dengan balasan azab kubur, silakan saja. Tapi mereka pasti percaya Pak dengan namanya kematian. Ini. Nah, kita akan bahas ini Pak, bahwa sesungguhnya orang yang ketika mereka tahu dia akan mati, maka hidupnya Pak tidak lain harus diisi dengan amal ibadah Pak. Hari-hari yang dibicarakan tentang kebesaran Allah, hari-hari yang didengar tentang kebesaran Allah, yang dilihat tentang kebesaran Allah, sehingga ketika dia terkejut pun Bapak Ibu sekalian, itu yang disebutnya Allah. Mudah saja Pak Bu, mau nengok orang itu ada Allahnya apa tidak, sekali-sekali kejutkan Ustaz Dedes. Dikejutkan, apa yang keluar? Kalau yang keluar Allah, maka dia sering mengucapkan kalimat Allah Pak. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang ketika terkejut yang diucapkan mohon maaf, kadang copot dan sebagainya. Atau ibu-ibu kadang yang disebutkan sesuatu yang bukan miliknya. Naudzubillah. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian, harus diperbaiki. Makanya ketika kita bangun, yang harus kita ingat pertama adalah Allah. Orang hari ini Pak ketika bangun dari tidur yang ingat dunia. Pagi-pagi kerja dunia, nanti siang mikirkan dunia lagi. Sore-sore ngobrol dunia, malam-malam mikirkan dunia. Ketika tidur mimpi dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Makanya Pak, kita harus banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Minta ampun sebelum ditimbun. Nih Pak. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati Pak. Jadi ibadah kita ini Pak, itu tidak lama-lama Pak. Sampai mati saja. Kapan? Kalau nanti mati siang, berarti sampai nanti siang Pak. Setelah itu selesai, tidak ada lagi ibadah. Kalau sampai hari Minggu besok, berarti sampai hari Minggu besok selesai Pak, nggak ada lagi ibadah. Jadi amal ibadah kita ini Pak hanya sampai mati saja. Ucapkan la ilaha illallah sampai kapan? Sampai mati. Di mana latihannya Pak? Minimal Pak, seminimal-minimalnya
kita yang mengamalkan amal soleh ini Pak 9 kali sehari Pak, mengucapkan la ilaha illallah tuh 9 kali. Pada saat kapan? Subuh 1 kali Pak, tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti zuhur ada 2 kali, rakaat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali Pak. Minimal Pak sehari 9 kali kita ucapkan kalimat itu. Ini Pak, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita fahami bahwa dengan mengamalkan ibadah ini kita akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat Bapak Ibu sekalian, maka orang tidak berani meninggalkan amal ibadah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita sudah paham bahwa sesungguhnya kita ini sebentar hidupnya di dunia, kalaupun miskin, miskinnya sementara, kalaupun kaya, kayanya sementara, kalaupun ganteng, gantengnya sementara, kalaupun cantik, cantiknya sementara. Bu, ada kisah ini, analoginya seperti ini. Seorang pemuda Pak, jalan-jalan mendaki gunung. Dia ini belum punya istri, jalan mendaki gunung, tahu-tahu kecapean Pak. Berhenti di satu gubuk, ada nenek-nenek. Duduk dia, mampir, Nek, saya kecapean Nek. Silakan masuk, kata nenek tadi. Dikasihkan air minum. Ketika neneknya ke dapur, sang pemuda tadi melihat di atas meja ada foto gadis cantik Pak Muslim. Ditengoknya, ini mungkin cucunya nenek tadi. Ketika neneknya keluar, ditanya oleh pemuda tadi, Nek, mana cucu nenek? Dalam hati sang pemuda, ini mungkin jodoh saya yang di dalam foto. Mungkin ini jodoh saya katanya. Sudah lama mencari jodoh nggak dapat Pak. Pas mampir ada nengok foto di rumah nenek tadi, foto gadis cantik. Kata neneknya, saya nggak punya cucu. Lah ini siapa? Ini saya waktu muda dulu. Waktu muda dulu. Apa maksudnya Pak? Apa maknanya? Siapa yang sanggup menahan putihnya rambut Bapak Ibu sekalian? Siapa yang sanggup menahan bungkuknya punggung? Siapa yang sanggup menahan goyangnya gigi kita Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satupun orang yang bisa menahan itu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menahan itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus paham, ketika kita tidak sanggup menahan itu semua, cepat-cepat bertaubat Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong Bapak sekalian. Tak sebutir kerikil pun bisa kita bawa ke dalam kuburan. Makanya kita harus persiapkan. Tapi orang yang beriman, orang yang mengamalkan amal soleh, mereka tidak takut dengan kematian. Karena takut mati, berani mati. Sanggup mati, tidak sanggup juga mati. Jadi mau apa kita? Tidak lain harus persiapkan Bapak sekalian. Terakhir, saya akan sampaikan satu analogi perumpamaan. Orang yang siap dengan tidak siap akan beda cara mereka menghadapi kematian Bapak sekalian. Bu, ada 2 pemuda. Satu kampung, dia setiap hari dari kecil sampai dewasanya selalu bersama anak muda ini. Di kampung hidupnya. Setelah tamat SMA, ada pengumuman di Korea menerima pegawai untuk tamatan SMA. Gajinya 50 juta. 50 juta Pak sebulan. Karena menurut informasi di Korea itu Pak, tukang sapu itu 20 juta Pak sebulan. Tukang sapu baik. Nah, pemuda tadi tamat SMA, gajinya di perusahaan 50 juta sebulan. Maka orang kampung 2 tadi Bapak sekalian minta izin ke orang tuanya, diizinkan. Biasa orang kampung kadang-kadang dia selamatan dulu syukuran. Katanya anaknya mau kerja di luar negeri. Gaji 50 juta. Berangkatlah, diantar ke airport. Berangkat sampai di Korea. Cuman yang 2 ini Pak, satunya sama, beda pemikirannya dengan yang satu lagi. Yang satu berpikir seperti ini. Saya hanya dikontrak 5 tahun. Gajinya 1 bulan 50 juta. Maka saya harus memanfaatkan 5 tahun ini dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Maka orang ini tadi yang pertama, setiap bulan dia kirimkan ke ibunya Bapak Ibu sekalian 1/2-nya. Berarti kalau 50 juta, 25 juta Pak sebulan dikirim ibunya.
Ditelepon bulan pertama, Assalamualaikum, Bu, saya alhamdulillah sudah kerja 1 bulan. Digaji benar Bu, sesuai perjanjian 50 juta. Saya bagi 2 Bu ya, Ibu 25, saya 25. Cukup saya Bu 25 di Korea ini. Senang ibunya dengar. Bapak Ibu sekalian, setiap bulan dikirim. Kalau dapat bonus bahkan 30 juta dikirimkan oleh ibunya. Sementara anak yang satu lagi beda pikirannya. Bagaimana dia mikir? Saya hanya sementara di Korea ini. Saya harus senang-senang. Saya harus manfaatkan 5 tahun ini. Maka anak ini tadi yang kedua, Pak, dibelikannya mobil bagus, disewa apartemen yang mahal, berfoya-foya. Bahkan tidak jarang dia melakukan perbuatan maksiat. Kontrak 5 tahun. Setelah berjalan 4 tahun, dua-duanya dapat surat dari kampung. Pak, yang satu dapat surat 4 lembar Pak, dari ibunya. Apa kata ibunya? Dibuka begitu halaman pertama, tulisannya, untuk putraku tersayang, kata ibunya. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Nah, itu orang dulu itu Pak ya. Nah, senyumlah anaknya nih. Dibuka halaman pertama Pak, kata ibunya, nak, ibu bangga dengan kau nak. Selama kau di Korea ini sudah 4 tahun. Setiap bulan kau kirimkan dengan ibu 25 juta. Tapi nak, duit kau tidak ibu belikan apa-apa nak. Karena bapak kau masih ada kebun. Kontrakan masih ada. Ibu tidak pakai duit kau nak. Ini nah, di halaman kedua Pak. Nampak ada rumah Pak Muslim. Rumah bagus. Tidak perlu besar-besar nian. 10 kali 20 rumahnya. Nah, di sebelahnya ada garasi. Mobilnya Fortuner. Kata ibunya, nak, ini rumah kau nak. Nanti ketika kau pulang kampung, rumah kau sudah ada. Nah ini mobil memang tidak bagus-bagus nih, Fortuner. Bagus harusnya kalau bagi kita Pak. Untuk kau nak. Nah duit yang dikirim tadi rupanya seperti itu Pak. Dibuka halaman ke-3. Nampak ada gambar kebun Pak. Foto kebun. Ini nak, kebun kau nak. Ibu belikan sebagian harta kau itu untuk kebun kau nanti ketika kau pulang. Tidak banyak-banyak, cuma 5 hektar. Senang tidak kira-kira anaknya Pak? Senang. Di halaman terakhir ada gambar Tino cantik Bu, pakai jilbab pink. Allahu Akbar. Apa kata ibunya? Nah, ketika kau berangkat kemarin, anak ini kemarin MTS kelas 3. Sekarang dia sudah tamat MAN. Ibu sudah ngomong dengan orang tuanya untuk jadikan calon istri kau nak. Mudah-mudahan kau suka. Cantik Pak. Apa yang terjadi? Anak tadi sujud syukur Bapak Ibu sekalian. Berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat apa lagi? Yang mana lagi yang aku dustakan ya Allah? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Sungguh senang anak tadi Bapak Ibu sekalian. Maka masih setahun lagi dia datang ke bosnya. Bos, saya tidak mau bos sampai 5 tahun. Mau 4 tahun saja. Saya mau pulang sekarang. Kenapa? Kata bosnya tidak bisa. Karena janjinya kontraknya 5 tahun. Harus selesaikan 5 tahun dulu. Apa yang dirasakan oleh pemuda tadi Pak? Dia merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Karena mengapa? Di kampung sudah ada rumahnya. Di kampung sudah ada mobilnya. Di kampung sudah ada sawahnya. Di kampung sudah ada calon istrinya. Maka menahan kerinduan yang sangat dahsyat Bapak sekalian. Tapi pemuda yang satu lagi dikirim surat kayak maknya tidak banyak-banyak, cuman 1 lembar, ditulis kayak tinta merah besar-besar. Apa kata maknya? Woi anak pulang ajar, kemana baik kau selama ini? Dasar malin kundang, awas kau balik kelak yo, ku pijak leher kau, masya Allah Pak. Nih, mengapa? Karena anaknya tidak peduli dengan ibunya, bahkan diancam oleh ibunya kalau kau pulang nanti bahaya kau. Apa yang terjadi Pak? Baru dia sadar. Ternyata 4 tahun dia sia-siakan. Dia datang kepada bosnya. Bos, saya nggak mau 5 tahun bos. Tolong tambah 5 tahun lagi bos. Berarti 10 tahun. Hehe, tidak bisa kata bosnya. Tambah 5 tahun, nggak bisa. Tambah 3 tahun, nggak bisa. 1 tahun, tidak bisa. 1 bulan, tidak bisa. Jangankan 1 bulan, 1 hari pun tak bisa ditambah. Kalau habis kontrakmu, pulang. Begitu juga kita Pak. Kalau habis waktu kita kontrak di dunia ini Pak, habis waktunya nggak bisa ditambah Pak, balik Pak. Periksa diri kita masing-masing Pak. Sudah banyak belum tabungan kita di kampung akhirat Pak?
Kalau kita masih merasa kurang Pak, perbanyak lagi Pak. Karena kalau kita tidak banyak amal soleh Pak, kita ngeri-ngeri balik. Tapi kalau orang sudah banyak amalnya Pak, dia tak takut balik Pak. Insya Allah kita paham Bapak Ibu sekalian. Sungguh Allah menginginkan kita dalam ketaatan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita Bapak Ibu sekalian. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kita, mengingatkan saya pribadi Pak. Kita sama-sama untung Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan beruntung, ibu-ibu, bapak-bapak juga beruntung yang mendengarkan. Tapi yang paling beruntung yang mau mengamalkan dan menyampaikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Demikian, banyak maaf atas segala kekhilafan. Kalau yang benar datangnya dari Allah. Kalau salah berlebihan pasti dari saya Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.